Karena memang tayangan yang cukup menyita rasa kasihan banyak orang ketika nenek-nenek tersebut dalam keadaan kedinginan. Ya siapa sih yang gak kasihan ngelihat nenek-nenek seperti itu malam-malam live streaming di atas air lalu diguyur air dan keadaannya kelihatan sangat kedinginan. Itu berlangsung berjam-jam loh. Setelah sekian lama hal ini berlangsung, barulah terungkap ternyata hal ini bukanlah aktivitas yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan hal ini terjadi secara terorganisir. Jadi nenek-nenek itu ada seorang pemuda yang mengaturnya. Join TikTok guys, join live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menjadi perbincangan hangat banyaknya ibu-ibu, nenek-nenek yang menjadi konten kreator live streaming mandi lumpur, mandi air dingin dengan tujuan mendapatkan simpati kepada orang lain agar orang lain yang menonton video tersebut memberikan gift kepada nenek-nenek tersebut. Inilah yang akan saya bahas. Yang baru mampir di channel ini, klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Setelah sekian lama hal ini berlangsung, barulah terungkap ternyata hal ini bukanlah aktivitas yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan hal ini terjadi secara terorganisir. Jadi nenek-nenek itu ada seorang pemuda yang mengaturnya. Masuk live terus kawan ya, saya hanya butuh gift teman-teman ya saya. Meski menuai banyak hujatan lantaran dinilai sebagai aksi mengemis online, aktivitas pembuatan video konten ini ternyata terus dilakukan. Rabu pagi, para pemain yang merupakan nenek-nenek tersebut telah mengantre untuk direkam di sebuah rumah sederhana di Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Mereka mengaku tergiur dengan pekerjaan yang hanya menggayung air 1-2 jam di depan kamera bisa menghasilkan banyak uang. Jadi sebenarnya nenek-nenek itu adalah orang yang dipekerjakan oleh seorang pemuda, teman-teman. Ini nggak ada bedanya sebenarnya dengan pengemis-pengemis yang di pinggir jalan. Bisa saja mereka juga dipekerjakan oleh seseorang yang sebenarnya memiliki finansial ataupun ekonomi yang cukup tinggi. Mungkin bisa lebih tinggi daripada kita ya. Dan ngomong-ngomong masalah penghasilan, ternyata fantastis juga yang didapatkan oleh nenek-nenek yang melakukan live streaming mengemis online di sosial media. Ya nenek-neneknya aja yang dipekerjakan fantastis pendapatan, apalagi konseptornya ya, seorang anak muda yang mengatur itu semua. Yang memang di mana-mana bos itu ya pastinya dapatnya lebih banyak daripada karyawannya, daripada orang-orang yang dipekerjakan. Ada pengakuan dari salah satu nenek-nenek yang sempat ikut aktivitas tersebut ya, 9 kali ikut aktivitas itu dan dia mengungkapkan berapa yang dia dapat. Coba simak video berikut ini. Ibu udah dapat berapa? Sudah 9 kali, baru 9 kali dapat 9 juta kurang sedikit. Berdasarkan wawancara dengan reporter Kompas TV yang tadi kita simak itu, nenek-nenek tersebut sudah ikut 9 kali dan dapat 9 juta. Berarti 1 kali ikut bisa dapat 1 juta. Pantas aja banyak nenek-nenek yang direkrut, karena satu nenek-nenek aja udah bisa mendapatkan cuan yang cukup fantastis. Dan beredar juga di sosial media, terlihat seorang anak muda yang menjadi dalang di balik aktivitas ini pamer motor mewahnya nih guys. Katanya penghasilan dari TikTok live-nya. Coba simak video berikut ini. Join TikTok guys, join live. Yang mau dapat giveaway, join live. TikTok memang the best. Ya saya tidak tahu itu motor dia beneran atau bukan teman-teman ya. Yang jelas video tadi itu saya mengutip dari media Bogor Daily Net. Nah, akun TikToknya Bogor Daily Net. Di sini ada captionnya. Teman-teman bisa baca. Kreator mandi lumpur TikTok Sultan Ahyar pamer harta mewah. Oh, jadi namanya Sultan Ahyar ya. Sudah disebut Sultan nih guys ya. Dan Sultan Ahyar ini juga pernah mengungkapkan di media bahwasanya dia menolak dikatakan ngemis online karena dia katanya melalui proses pemikiran ini dan itu. Pokoknya banyaklah alasannya. Coba kita dengar nih ya. Kita tidak takut ya dibilang mengemis online atau apa. Kita punya modal soalnya. Kita pakai modal loh. Dari handphone, dari kuota, dari modal kita buat kolam. Tidak sembarang orang bisa buat gitu. Terus dari pemikiran yang banyak, acting sedikit supaya untuk menarik perhatian netizen gitu. Supaya lebih banyak penonton sih tujuan utamanya. Oh, ada actingnya juga teman-teman ya.
Jadi ada acting sedikit biar menarik penonton. Tapi actingnya tuh yang mana ya? Apa actingnya pada saat kedinginan atau bagaimana? Karena memang tayangan yang cukup menyita rasa kasihan banyak orang ketika nenek-nenek tersebut dalam keadaan kedinginan. Ya siapa sih yang gak kasihan ngelihat nenek-nenek seperti itu malam-malam live streaming di atas air lalu diguyur air dan keadaannya kelihatan sangat kedinginan. Itu berlangsung berjam-jam loh. Kalau sekarang mungkin tidak berdampak apa-apa, tapi untuk jangka panjang kesehatan nenek-nenek tersebut bagaimana? Kan bisa dipertanyakan juga tuh. Sebenarnya nenek-nenek live streaming gak ada masalah, ya sudahlah biarin aja live streaming, tapi konsep live streamingnya yang harusnya diperhatikan. Jangan sampai nenek-nenek itu dipekerjakan sebagai talent live streaming tapi membahayakan kesehatannya. Di pabrik aja ya, nenek-nenek yang kerja di pabrik itu diperhatikan kesehatannya. Kalau pabrik tersebut membahayakan terhadap kesehatan nenek-nenek tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja wajib untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu di pabrik teman-teman, di pabrik yang ada izinnya, izin pabriknya. Nah ini juga kan nenek-nenek dipekerjakan sebagai live streaming. Harusnya di sini juga diperhatikan bagaimana kondisi kesehatan nenek-nenek tersebut. Jadi yang bermasalah itu konsep live streamingnya teman-teman ya. Kenapa harus pakai cara-cara seperti orang ngemis gitu ya? Padahal di negara kita kan dilarang ya adanya pengemisan. Kenapa juga harus ada konsep pakai air gitu ya yang membahayakan kesehatan nenek-nenek tersebut? Tapi kabarnya pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan live streaming semacam ini ya. Saya harap pemerintah Indonesia tidak hanya melarang mereka, melainkan juga memberi solusi kepada mereka, karena ini berkaitan dengan kesehatan mereka, berkaitan juga dengan rezeki mereka, nafkah mereka dan lain sebagainya. Dan kabar terakhir yang saya terima bahwasanya Sultan Ahyar yang menjadi konseptor di balik ini semua katanya juga sudah minta maaf kepada publik atas apa yang telah dilakukan. Saya meminta maaf atas semua yang saya buat video viral, video sama nenek. Saya minta maaf kalau memang ada salah. Terus saya akan dibimbing, saya akan dibimbing juga sama dinas-dinas yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak yang ada di mana saja berada, saya mohon maaf atas kesalahan apa yang ada di dalam TikTok. Aku tidak tahu nama TikTok. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Teman-teman, dalam Islam itu tidak boleh meminta-minta. Tapi ada 3 jenis golongan orang yang diperbolehkan meminta-minta. Ini dikecualikan, tapi ada batasannya, ada syarat-syaratnya teman-teman. Ini bukan pendapat saya, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat ya, siapa 3 golongan orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Ini yang pertama, seseorang yang menanggung hutang dari orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Ingat ya, ini ada keterangan kemudian berhenti kalau sudah terpenuhi. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Itu yang kedua. Jadi orang-orang yang terkena musibah itu boleh saja meminta-minta sampai kebutuhan hidupnya terpenuhi. Setelah itu berhenti. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini ada penegasan ya, meminta-minta selain ketiga hal itu, wahai kibshah, ini kibshah ini sahabat Nabi ya, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Islam itu mudah teman-teman, Islam itu solusi. Artinya dalam hadis yang kita baca tadi, boleh saja orang meminta-minta jikalau memang memenuhi 3 golongan jenis orang itu tadi, dan ketika sudah terpenuhi kebutuhannya, sudah jangan minta-minta lagi. Yang tidak boleh itu berlarut dalam meminta-minta, apalagi menjadikan pengemis sebagai profesinya, dibuat terorganisir. La ilaha illallah, gak boleh seperti itu, dilarang keras di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita. Rasulullah sudah bersabda bahwasanya seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain di hari kiamat, ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Jadi seseorang yang senantiasa meminta-minta padahal tidak ada uzur syar'i yang memperbolehkan dia meminta-minta, artinya hanya ingin memperkaya dirinya, maka di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan
dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun, ya seperti mumi gitulah. Dalam Islam itu tidak ada orang yang diajarkan menjadi pengemis, menjadi peminta-minta. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang kaya, pengusaha sukses, tapi hidupnya sederhana. Artinya teman-teman, kita sebagai muslim boleh saja menjadi kaya, tapi hidup kita tetap sederhana, jangan berlebih-lebihan teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.